Gencatan senjata yang diumumkan 2 hari lalu antara Israel dan Iran resmi hancur berantakan setelah Iran meluncurkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Israel. Serangan tersebut terjadi tanpa peringatan, menargetkan beberapa situs strategis militer, termasuk markas pertahanan utama di utara Israel. Iran menyebut serangan ini sebagai bentuk penolakan terhadap gencatan semu dan menegaskan bahwa tidak akan ada jeda perang tanpa perjanjian damai tertulis antara Israel dan Palestina. Jet tempur Iran dilaporkan menjatuhkan puluhan bom, termasuk klaster bom berdaya hancur tinggi, yang mengakibatkan kerusakan hebat dan puluhan korban jiwa. Kami tidak percaya pada gencatan senjata palsu, sementara rakyat Palestina terus terkubur di puing-puing harapan, ujar salah satu juru bicara militer Iran. Iron Dome Israel dilaporkan bekerja keras, mungkin terlalu keras, sampai burnout kayak admin medsos yang harus bela-beliin negara tiap 5 menit. Saking kagetnya Israel diserang, mereka nyalahin Google Maps karena nggak kasih warning zona bahaya. Menteri Pertahanan Israel dikabarkan sedang berada di lokasi militer saat serangan berlangsung, yang akan jadi fokus di bab selanjutnya. Menteri Pertahanan Israel, yang identitasnya belum dirilis resmi saat laporan ini ditulis, dilaporkan tewas di tempat setelah serangan udara Iran menghantam markas militer yang tengah ia kunjungi. Serangan terjadi pukul 4:17 pagi waktu setempat, saat sebagian besar staf masih dalam mode setengah sadar dan kopi belum sempat diseruput. Bom yang dijatuhkan diyakini merupakan klaster bom buatan Iran yang meledak dalam beberapa tahap, menjatuhkan submunisi ke area yang lebih luas. Salah satu ledakan menyebabkan atap bangunan runtuh tepat di atas ruangan pertemuan tempat Menteri Pertahanan, dan sejumlah pejabat militer sedang membahas keamanan nasional. Ironis, mereka lagi rapat soal pertahanan, malah ketiban pertahanan. Tim penyelamat dikerahkan ke lokasi, tapi hanya menemukan puing-puing dan tubuh tak bernyawa. Kondisi jasad tak bisa dikenali kecuali lewat GPS dan doa, ujar salah satu anggota SAR yang meminta namanya disensor karena takut di roasting Twitter. Beberapa saksi mata menyebutkan bahwa suara ledakan sangat keras dan mendadak. Saya kira itu suara bom. Ternyata suara alam ngamuk karena terlalu sering disumpahi warganet, kata salah satu warga. Pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi soal kematian ini, tapi sumber dalam menyebut ini sebagai kerugian besar dan penghinaan memalukan. Saking malunya, Israel katanya minta Elon Musk buat bikin mesin waktu, biar bisa mundur 15 menit sebelum bom jatuh. Tapi kayaknya bahkan Elon pun gak bisa selamatin harga diri. Pemerintah Iran belum mengeluarkan pernyataan resmi panjang lebar terkait serangan yang menewaskan Menteri Pertahanan Israel. Namun beberapa tokoh penting di Iran memberikan sinyal kuat bahwa serangan ini adalah pesan tegas, bukan sekadar manuver militer. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pidatonya yang disiarkan televisi nasional, menyatakan bahwa gencatan senjata tanpa keadilan adalah lelucon pahit bagi dunia Islam. Ia menambahkan bahwa perdamaian yang tidak menyebut Palestina adalah perdamaian yang hanya sah di rapat Zoom PBB. Iran pada dasarnya bilang, kami nggak main Uno. Kalau nggak ada perjanjian yang jelas, ya nggak ada giliran skip. Langsung plus 4. Analis militer Timur Tengah menilai bahwa serangan ini adalah upaya Iran untuk mengubah jalur diplomasi yang selama ini dimonopoli Israel dan sekutunya. Langkah ini juga disebut sebagai tekanan keras agar Israel serius dalam menanggapi inisiatif damai jangka panjang yang melibatkan Palestina. Sementara itu, pejabat militer Iran justru tampak tenang dan enggan banyak bicara. Ketika ditanya soal kemungkinan balasan Israel, salah satu jenderal Iran menjawab pendek, kami tidak takut balasan. Kalau takut, kami sudah jadi influencer TikTok, bukan tentara. Sebagian netizen bahkan berspekulasi kalau Iran baru aja drop trailer dari konflik skala penuh musim berikutnya. Dan kayaknya mereka nggak bakal kasih spoiler ending bahagia. Pemerintah Israel secara resmi mengonfirmasi kematian Menteri Pertahanan mereka dan menyatakan bahwa Iran telah melintasi garis merah terakhir. Dalam konferensi pers darurat, Perdana Menteri Israel bersumpah bahwa pembalasan akan datang secepat roket dan sekeras ego politikus tersinggung. Pasukan cadangan telah dikerahkan ke beberapa titik strategis. Unit udara dan sistem pertahanan Iron Dome
dalam kondisi siaga penuh. Saking tegangnya, bahkan burung merpati di Yerusalem dikira drone musuh dan hampir ditembak. PBB Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa langsung mengeluarkan seruan agar kedua pihak menahan diri. Tapi hingga kini, seruan tersebut lebih terdengar seperti suara Google Assistant yang diabaikan pas lagi main PUBG. Presiden RT Sales menyatakan dukungan kepada Israel, tapi menambahkan, "Kami minta semua pihak menahan diri, minimal sampai pemilu kami kelar dulu." Sementara itu, Rusia dan China menahan komentar, kemungkinan sedang menikmati popcorn sambil nonton live stream kaos Timur Tengah. Analis internasional khawatir konflik ini akan melebar dan melibatkan negara-negara lain, terutama karena kehilangan seorang menteri akibat klaster bom bukan cuma luka politik, tapi juga pukulan ke pride nasional. Dan kita semua tahu, pride lebih gampang terbakar daripada bensin. Israel diperkirakan akan melancarkan serangan balasan dalam 24-48 jam ke depan. Belum jelas apakah akan berupa serangan langsung, sanksi elektronik, atau serangan lewat Twitter para simpatisan. Satu hal yang pasti, gencatan senjata sudah jadi abu, harapan damai ikut tertimbun reruntuhan, dan dunia sekarang nonton sambil ngetik WWW3 di kolom komentar. Di tengah kekacauan antara Iran dan Israel, sorotan kini mulai mengarah ke Palestina dan negara-negara Arab di sekitarnya. Banyak pihak bertanya, kemana suara Palestina saat bom mulai dijatuhkan dan Menteri Israel mulai dikafani? Beberapa kelompok perlawanan di Gaza justru menyambut serangan Iran sebagai alarm yang akhirnya berbunyi setelah bertahun-tahun dunia pura-pura tidur. Kalau Iran serang Israel itu disebut pelanggaran gencatan, tapi kalau Israel ngebom Gaza itu disebut respon proporsional. Logika internasional kayak koneksi Wi-Fi publik kadang nyambung, kadang ngawur. Di Lebanon, Hizbullah dilaporkan meningkatkan kesiagaan pasukannya. Di Yaman, Houthi merilis pernyataan bahwa mereka siap menyambut panggilan jihad regional. Kayaknya Timur Tengah tuh kayak grup WhatsApp keluarga. Kalau satu ribut, yang lain auto nyaut, meskipun udah left group dari 2015. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan keras, tapi pengamat menyebut itu sebagai diam yang penuh perhitungan. Banyak negara Arab menimbang apakah ini saat yang tepat untuk mendukung Iran secara terbuka atau tetap bermain aman demi hubungan dagang dengan Barat. Di sisi lain, rakyat Palestina di tepi barat dan jalur Gaza melakukan aksi turun ke jalan, mengibarkan bendera Iran dan meneriakkan seruan solidaritas. Mungkin untuk pertama kalinya kita lihat warga Palestina pakai bendera negara lain bukan karena dikasih, tapi karena merasa benar-benar dibela. Dunia kini menahan napas. Semua tahu konflik ini belum selesai, justru babak barunya baru saja dimulai. Kalau ini film, maka kematian Menteri Pertahanan hanyalah opening credits-nya. Dan sutradaranya, dunia yang selalu gagal belajar dari sequel sebelumnya. Dalam pertemuan darurat Knesset, suasana sempat memanas. Anggota partai oposisi menyebut bahwa serangan Iran seharusnya bisa dideteksi lebih awal. Kalau saja mereka lebih rajin buka radar daripada TikTok, menterinya mungkin masih hidup sekarang, ujar salah satu anggota dewan dengan nada sinis. Pemerintah menyalahkan keterlambatan sistem satelit peringatan dini, tapi menurut analis militer, masalahnya lebih dalam. Koordinasi antara pertahanan siber dan udara dianggap terlalu lemah. Sistem keamanan Israel seperti Wi-Fi publik bisa nyambung, tapi jangan harap aman, ujar seorang analis senior. Sementara itu, Iran tampaknya memanfaatkan celah ini untuk mendorong narasi kemenangan moral dan strategi. Dalam konferensi pers terbatas di Teheran, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, menyebut operasi itu sebagai pukulan surgawi bagi penjajah dan menambahkan bahwa mereka telah memantau pergerakan militer Israel selama berminggu-minggu. Ironisnya, beberapa momen serangan terekam oleh kamera pengintai dan bahkan disiarkan ulang oleh media pro-Iran di Telegram dan X, Twitter. Video berdurasi 37 detik yang menunjukkan momen runtuhnya atap markas militer Israel menjadi viral dengan caption Final Destination IDF Edition. Zaman dulu perang dicatat dalam buku sejarah, sekarang cukup klik story 24 jam.
komentar salah satu netizen Arab yang ikut menyebarkan rekaman. Perang telah berpindah ke dua medan, fisik dan digital. Sementara Israel mempersiapkan pembalasan, para aktivis dan pendukung kedua belah pihak terus melancarkan serangan opini dan disinformasi secara online. Satu bom bisa hancurin gedung, satu meme bisa hancurin reputasi, ujar seorang pakar komunikasi konflik dari Aman. Beberapa pemimpin dunia termasuk Presiden Prancis dan Kanselir Jerman menyerukan untuk segera mengadakan konferensi perdamaian internasional. Tapi dengan emosi yang masih membara dan jasad yang belum dikuburkan, mayoritas pihak meyakini perdamaian bukanlah kemungkinan dalam pekan-pekan mendatang. Israel telah memulai mobilisasi besar-besaran. Ribuan warga dipanggil untuk kembali berdinas. Pasukan elit dikerahkan di utara dan barat. Di media sosial, tagar balas sekarang dan perang total Israel trending di berbagai platform. Namun sebagian masyarakat sipil Israel mulai mempertanyakan, apakah pembalasan benar-benar solusi? Apakah peperangan lanjutan akan membawa keamanan? Atau malah hanya memperluas kuburan? Di sisi lain, Iran dengan sikap tenangnya, seperti pemain catur yang baru saja mengorbankan satu pion untuk menjatuhkan benteng lawan, kini menanti langkah selanjutnya. Dan dunia seperti biasa, hanya bisa menonton. Kita menyaksikan generasi pemimpin yang tumbuh dari kampus hukum dan kampus meme kini saling serang pakai drone dan dark post, tulis seorang kolumnis Inggris. Perang ini bukan tentang siapa benar atau salah, tapi siapa yang bisa tetap eksis sampai algoritma berubah.